Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Thumma alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah fil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Para alim ulama, para ustadz, para muballigh, penceramah, imam masjid, para khalifah mursyidin yang kami muliakan dan kami hormati. Bapak Ibu rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang menyebabkan kita merasa hidup ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang diberikan Allah adalah sesuatu yang perlu kita gunakan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebaliknya. Qarun diberikan nikmat harta, tapi dengan harta Qarun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun diberikan nikmat jabatan, tapi dengan jabatan Fir'aun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya di kisah-kisah umat-umat terdahulu. Bapak Ibu rahimakumullah, nikmat adalah untuk digunakan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, bulan Rabiul Awal sibuk ramai diperingati dengan peringatan-peringatan. Jika kita tanya bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan menyampaikan di kajian pagi hari ini tentang Maulid Nabi. Karena saya yakin di masjid kita sudah diperingati dan akan diperingati tentang Maulid Nabi. Tapi saya akan menyampaikan sebuah hadis. Di dalam sebelum hadis tersebut, di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada umat Islam, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian cinta kepada Allah. Insyaallah kita adalah mukminin dan muslimin yang berusaha mencintai
Allah Subhanahu wa ta'ala. Landasannya apa? Fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di pagi hari ini menjelang waktu isyraq, saya akan menyampaikan hadis qudsi untuk mencapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi itu hadis yang maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Itu hadis qudsi. Kalau hadis saja itu makna dan lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran, kalau Quran makna dan lafaz dari Allah, itu Quran. Secara makna, secara lafaz dari Allah. Hadis qudsi makna dari Allah, lafaz dari Rasulullah. Hadis makna dan lafaz dari Rasulullah. Itu dia bedanya. Jadi kalau ada orang bilang Quran, berarti makna dan lafaz dari Allah. Ada orang nyebut hadis qudsi, makna dari Allah, lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis makna dan lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini hadis qudsi berarti hadis yang secara makna dari Allah. Tekstualnya, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut oleh itu Pak. Beko apa ti hadis qudsi? Apa bedanya dengan Quran? Apa bedanya dengan hadis? Itu dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Tekstual hadisnya begitu. Jika kita terjemahkan, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah ini secara makna, barang siapa yang memusuhi waliku, apa kata Allah? Faqad adzantuhu bil harbi, maka telah menyatakan berperang denganku. Saya ulangi. Man adali waliyan, barang siapa yang menyatakan musuh dengan wali Allah, faqad adzantuhu bil harbi, dia telah menyatakan perang dengan Allah. Contohnya mudah-mudahan jadi wali betul. Bang Yon ini adalah wali Allah. Yang tukang syuting nih. Kemudian saya mengatakan saya berlawan dengan Bang Yon ini. Berarti, ini contoh saja, berarti menyatakan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, hati-hati dengan orang mukminin. Hati-hati dengan orang muslimin. Hati-hati dengan orang-orang bertakwa. Jangan-jangan beliau itu adalah wali Allah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah tidak dilihat dengan bajunya. Wali Allah tidak dilihat dengan sorbannya.
Wali Allah tidak dilihat dengan penampilan fisiknya, tapi apa dilihat? Nanti kita sampaikan. Bapak Ibu rahimakumullah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Tadi kita ingin mencapai cinta Allah. Allah cinta jadi wali. Hadisnya, sambungannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan yang wajib-wajib. Ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Aku sangat mencintai yang wajib-wajib itu. Berarti Pak, syarat pertamanya apa? Mengojokan yang wajib. Kalau lai orang ngaku wali semayang 5 kotunya pun terlambat, cancel walinya. Karena ini hadis qudsi. Ya. Ada orang aku wali Allah, tapi semayang 5 kotu samyang macam-macam lah alasannya. Berarti cancel. Ya. Karena hadis ini mengatakan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah hamba mendekatkan diri dengan sesuatu ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih, yang sangat aku cintai itu adalah melakukan yang wajib-wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah hingga aku mencintainya. Lah berapa syaratnya? Lah 2. Yang pertama, mengojokan yang wajib. Yang kedua, mengojokan yang sunnah. Ya. Iko ngaku dokek kepada Tuhan, sedekah pun nona. Ya, bu sedekah pun inona. Apa? Itu 2. Ketika 2 ini Bapak Ibu rahimakumullah, hadis berlanjut. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku cinta kepada seorang hamba, aku menjadi pendengarannya. Nanti kita terjemahkan. Wa basarahu alladhi yabsiru bihi, dan penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang memegang dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang berjalan dengannya. Ujung ayat, ujung hadis. Wa idza sa'alani a'taituhu, apabila dia minta kepadaku, aku kasih. Subhanallah. Wa idza sa'alani a'taituhu, apabila dia datang meminta kepada Allah, a'taituhu, aku kasih yang dimintanya. Wa idza sta'adzani la'u'idzannahu, apabila dia minta perlindungan, akan aku lindungi. Bapak Ibu rahimakumullah, maka tadi di awal kita sampaikan, hati-hati dengan orang mukmin, hati-hati dengan orang muslim, hati-hati dengan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jikalau dia minta, a'taituhu, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia minta berlindung kepada Allah, la u'idzannahu, Allah lindungi mukmin tadi. Subhanallah. Jadi kalau punya jontie orang, Pak, jontie aja, cuki aja, dibawa semayang. Minta dia kepada Allah,
berlindung dia kepada Allah, apa yang terjadi? Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah. Dari hadis di atas tadi, siapa itu wali? Pertanyaannya kan begitu. Siapa itu wali? Bapak Ibu rahimakumullah, wali di sini bukan wali band wali kan? Kan ada tuh band wali itu. Bukan band wali itu, atau wali kelas. Enggak juga, atau wali nikah, ya, atau apa leh, atau sorbannya yang sampai kemana begitu, dan seterusnya. Siapa itu wali? Di dalam surat Al-Furqan, di dalam surat Al-Furqan, fa'auliya Allah humul mu'minunal muttaqun. Wali Allah itu adalah humul mu'minunal muttaqun, adalah orang-orang mukmin yang bertakwa. Itu wali Allah. Jadi secara syariat Islam, secara syariat, wali itu siapa? Al-mu'minunal muttaqun, orang mukmin yang bertakwa. Kalau kembali kepada hadis di atas, jika kita ingin mencapai cinta Allah, kembali kepada ayat yang kita bacakan di awal tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian cinta pada Allah, maka syaratnya adalah al-mu'minunal muttaqun. Jadilah orang mukmin yang bertakwa. Seorang syekh Abdurrahman bin Nasir mengatakan, "Fakullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi ta'ala waliya." Perkataan Syekh, "Fakullu man kana mu'minan taqiyya." Setiap orang yang mukmin dan bertakwa. Syaratnya dua. Mukmin dan bertakwa. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Awak kadang-kadang mukmin tuh kalau dengan takwa didekatkan apa? Mukmin itu pecayu, takwa itu kerojo, mengojokannya. Awak kadang-kadang pecayu, tapi payah ngojokannya. Ya, cayu awaknya. Percaya awak bahwa bohong itu dosa, tapi kadang-kadang kociknya. Nah, kan gitu. Kadang-kadang kociknya. Percaya awaknya menggeser tanah kawan itu berdosa, ya kan? Ya, Pak ya. Percaya awak menggeser, mentolak tanah kawan itu berdosa. Tahu waktunya. Berapa jongka digeser, apiku kan lebih besok sedalam tanah tuh sampai akhirat naun. Ya, percaya awaknya, tapi kadang-kadang kociknya setengah senti. Ya, setengah senti. Coba setengah senti sampai berapa dalam itu? Ya, nak akan dipikul. Kita ulangi. Kata Syekh, "Fakullu man kana mu'minan taqiyya." Barang siapa yang mukmin dan bertakwa. Syaratnya itu. Mukmin dan bertakwa. Kana lillahi waliya. Maka sesungguhnya ia adalah menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, jikalau kita ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingin telinganya dijaga oleh Allah, ingin matanya dijaga oleh Allah, ingin tangannya dijaga oleh Allah, ingin kakinya dijaga oleh Allah, syaratnya mukminan. Apa yang kedua? Taqiyya. Syaratnya apa, Pak? Mukminan taqiyya.
Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ada seorang ulama mengatakan begini. Untuk mencoba diri kita ini, untuk mengetahui diri kita ini baik atau tidak. Ini indikatornya. Untuk mengetahui diri kita ini baik apa tidak. Satu, jikalau ada orang berbuat kesolehan, apakah kita cinta? Atau malah sebaliknya kita nggak suka? Misal, ada orang setiap 5 waktu ke masjid. Apakah hadir rasa suka kita kepada beliau? Atau sebaliknya, kinin lo baru nak ke masjid. Itu perlu dilihat hati kita masing-masing. Dotak hati awak itu perlu ditengok. Jadi untuk mengukur kesolehan kita itu satu, apabila ada yang melakukan kesolehan, apakah kita merasa senang dengan kesolehan tersebut atau sebaliknya? Kan banyak tuh Pak. Orang mulai melakukan kebaikan, awak yang risau. Orang nak mulai taubat kok, namun awak yang risau. Hati-hati dengan nurani. Ada anak jak gadis jontik lumpek, tiba-tibanya pakaian rapi, semestinya disupport, didorong, dimotivasi, disahabati. Tapi ternyata kadang-kadang, lah terbalik julat. Kinin puluh baru. Hati-hati. Jangan-jangan itulah muntolak. Hari pertama dia bertaubat kepada apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mati ketika itu menjadi husnul khatimah. Yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, ketika ada kemaksiatan, apakah kita benci atau merasa biasa saja? Ya, ketika ada kemaksiatan, apakah kita benci atau biasa saja? Bapak Mak, bonci Mak, agak kuat kok Cik, bonci Mak. Adakah orang di rumah Omak yang tak sembahyang 5 waktu? Bapak, saya coba tanya, adakah orang di rumah Omak yang tidak sembahyang 5 waktu? Bapak carun. Bapak Pak. Ya. Bapak tuh. Ini logika. Ulama mengatakan indikator kebaikan pada diri itu, ada orang melakukan kesolehan, kita suka. Ada orang melakukan kemaksiatan, kita benci. Kita sudah sepakat, kita benci. Cuma ada pertanyaan sedikit saja. Apakah ada orang yang di rumah kita tidak sholat 5 waktu? Bapak, Bu. Bapak. Apa niang kan? Bapak Ibu rahimakumullah. Ulama mengatakan, minum yang memabuk-mabukkan dosa besar. Mencuri dosa besar. Berjudi dosa besar. Meninggalkan sholat lebih besar dosanya. Saya ulangi. Ada dosa-dosa besar. Tapi apa? Meninggalkan sholat lebih besar dosanya. Dan itu ada
di sebagian rumah kita. Dan awak lantak betu. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Borek krojo awak kidin kok. Saya merasa orang-orang yang di dalam masjid ini orang-orang soleh. Jauh-jauh kan, sekitar Rokan Hulu ini. Ya. Saya yakin orang-orang yang hadir di masjid ini orang-orang yang cinta pada Allah. Saya yakin amal kesolehan kita untuk mencapai redha Allah. Allah redha, Allah cinta. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai usaha kita sia-sia karena kita membiarkan anak-anak kita nggak sholat. Jangan sampai usaha kita, pencapaian keredaan Allah, mendekatkan diri untuk mendapatkan cinta Allah, nggak dapat apa-apa hanya gara-gara anak kita nggak sholat. Nauzubillah. Itu baru sholat saja kita coba. Belum yang lain. Belum judi online. Belum yang keluar malam sampai jam 12 malam. Tadi saya sama istri keluar. Masih ada yang nongkrong subuh hari. Mana omak ayahnya tuh? Dipecat jadi omak dan ayah tuh. Ya. Nongkrong sampai subuh hari. Pecat omak ayahnya itu. Ini agak keras sedikit. Ya, agar kita juga memikirkan anak keturunan kita, Bapak Ibu rahimakumullah. Sangat kita risaukan. Ya. Jadi barang siapa yang ingin menjadi wali Allah, kembali kepada kajian, mukminan taqiyya, menjadi mukmin dan menjadi orang yang bertakwa. Indikator sendiri dalam hati apa tadi? Jikalau ada yang melakukan kesolehan, kita bahagia, kita support. Jikalau ada kemaksiatan, kita tidak suka, kita larang, kita cegah, dan kita benci dengan itu. Mulai dari keluarga terkecil kita. Maka dalam Islam itu Bapak Ibu rahimakumullah ada tangganya. Apa tangganya? Perbaiki diri. Itu tangga 1. Tangga 2 apa? Perbaiki keluarga. Tangga 3-nya apa? Perbaiki masyarakat. Itu tangga 3. Jadi kalau mau bekerja, diri dulu. Setelah diri, masyarakat. Iko ino cerita di kode kopi dunia kon awak etonggan. Dunia kon awak etonggan. Ternyata anak beranak samyang beseserak. Iya kan Pak? Iya pino tuh Pak. Dunia awak etonggan di. Oi awak lah paling hebatnya kalau di kode kopi ngetong dunia aku. Ya. Ternyata anak sendiri berserak-serak. Bapak Ibu rahimakumullah. Wali Allah. Wali Allah itu satu, Bapak Ibu rahimakumullah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wali Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Siapa wali Allah? Lahumul busyra. Mereka mendapatkan berita gembira. Di mana? Fit dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Nopo niang dok tidur dok Pak. Kenapa? Ada kegembiraan dalam dirinya. Iko kadang-kadang makan pil tidur baru bisa tidur. Berarti banyak dosa. Itu saja jawabannya itu. Ya, mukmin itu kalau belajar dari Rasulullah, Rasulullah itu tidurnya jam berapa Pak? Rasulullah itu tidurnya ba'dal isya.
Rasulullah tidak suka bercakap-cakap setelah Isya. Ya, setelah Isya itu tidur, kemudian bangun sepertiga akhir malam. Awak semakin jam 9 malam, semakin jam 10 malam, itu baru ketop kopi ke tengah. Ya, cobalah tuh, kalau lah jam 9 malam, jam 10 malam, ke tengah kopi itu tambah puluh, goreng pisang, mau jam 1 malam baunya. Tertinggal apa? Tertinggal semayang subuh. Jadi, ibu rahimakumullah, wali Allah itu apa? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Lah lama aku mete-mete yang tadi lah. Ya. Izin Pak ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Di dalam Fussilat ayat 30. Fussilat 30 ini tentang orang yang istiqomah. Berarti kan istiqomah itu mukmin dan takwa. Apa Fussilat 30 itu? Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Apa? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Wali Allah tuh alla takhafu, enggak takut, wa la tahzanu, enggak khawatir, wa abshiru bil jannati, berikan berita gembira masuk surga. Jadi kalau jadi dapat wali Allah, mukminan taqiyya, hilang rasa takut, hilang rasa khawatir. Takut itu apa, Pak? Masa depan. Khawatir itu yanglah berlalu. Jadi kalau banyak meteng awak itu masa depan, Pak, takut begini, takut begitu, takut anak nak makan bapak cucuku. Apa yang dipikirkan? Bapak cari kerojonya. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah di Quran, an la takhafu wala tahzanu. Mereka enggak takut dan enggak khawatir. Jadi balik etong tidur tadi, kalau etong ketakutan, aduk tidur, apa jalan keluarnya? Dekatkan diri pada Allah. Sederhana, Bu. Coba sederhana. Setidak-tidak mengantuknya kita di malam hari, coba baca Quran. Coba baca Quran. Insya Allah sampai 1 halaman dong. Kenapa? Datang rasa tenang. Allah tenang, ngantuk. Lah ngantuk, tanyakan sadu apa-apa kau. Bila waktu paling lama tidur, Pak? Khatib di atas mimbar. Iya, Pak. Itu sagalo apa kalau khatib di atas mimbar tuh, sangko ustad di atas itu, manganggo-anggo apa-apa di sadonya rupanya manggo-anggo. Etong ngantuk. Jadi ada di sini 3 hal jika jadi wali Allah. Apa itu? Allah takhafu, enggak takut, wala tahzanu, enggak sedih, wa abshiru bil jannati, dia diberikan berita gembira akan masuk ke dalam surga.
Jadi orang yang dicintai Allah itu Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa nggak takut? Kenapa takut? Mati masuk surga. Jadi Pak, kata Ibnu Qayyim, kita ini kadang-kadang lucu. Apa lucunya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat itu apa? Masuk surga. Masuk surga itu gimana? Mati dulu, tapi matinya takut. Gimana caranya tuh? Ya kan? Takkan pernah masuk surga kecuali telah mati. Tapi matinya takut. Bagaimana agar matinya tidak takut? Jadilah mukminan taqiyya, mukmin yang bertakwa. Bapak Ibu rahimakumullah, karena tadi lewat 25 saya percepat. Maka dalam hadis ini diajarkan kepada kita satu, menjadi mukminan taqiyya itu kita berhati-hati sekali dengan yang wajib. Berhati-hati dengan yang wajib. Kojokan dengan cara yang terbaik. Laksanakan dengan cara yang terbaik. Ali radhiyallahu anhu isfarra wajhahu, kekuning-kuningan wajahnya takut. Awak takut kan berubah wajah tuh ketika suara azan dikumandangkan. Ditanya oleh yang lain, wahai Ali, kenapa Anda takut ketika masuk sholat? Dijawab oleh Ali, saya takut karena saya akan menghadap pencipta. Khawatir tidak diterimanya ibadah ini. Awak Pak Lajori muazzin tu azan di musojid tu ulun julai. Jangankan takut kocik le TV mati kan le. Begitulah para sahabat ketika melakukan kebaikan-kebaikan. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, kebaikan tadi ditambah dengan yang sunnah. Itu dua. Jadi dari hadis ini, jikalau kita ingin menjadi wali Allah, satu, kojokan yang wajib. Yang kedua, perbanyak yang sunnah. Yang wajib hati-hati dalam melaksanakannya seideal mungkin. Saya ulangi, seideal mungkin. Solat-solat yang terbaik, zakat-zakat yang terbaik, puasa-puasa yang terbaik, haji-haji dilaksanakan dengan yang terbaik. Kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Innallaha akhfa ridahu fi ta'atin. Sungguh Allah merahasiakan redonya di dalam ketaatan. Wa akhfa suhtahu fi ma'siyatin. Dan Allah rahasiakan kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Wa akhfa awliya'ahu fi ibadatin. Dan Allah rahasiakan wali-walinya di dalam ibadah. Saya ulangi. Innallaha akhfa ridahu fi ta'atin. Sesungguhnya Allah sembunyikan, rahasiakan keredoannya di dalam ketaatan. Wa akhfa suhtahu fi ma'siyatin. Allah rahasiakan kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Wa akhfa awliya'ahu fi ibadatin. Dan Allah sembunyikan wali-walinya di dalam ibadah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa cukup 6:25. Ada yang tanyakan Pak? Satu orang saja. Ibu cukup? Cukup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.